Putih, langsing, berambut panjang. Inilah sebagian definisi cantik di era modern saat ini. Yang jadi pertanyaan, apakah definisi cantik dari zaman ke zaman dari negara satu dengan negara lainnya sama alias seragam? Jawabannya tentu aja enggak guys. Tapi satu hal nih yang pasti, untuk tampil cantik perlu pengorbanan. Ingat dong dengan istilah beauty is pain. Nah, lagi punya nih informasi soal definisi cantik dari berbagai negara dan zaman. Di Cina ada tradisi foot bending alias tradisi mengikat kaki. Tradisi ini udah ada sejak awal abad ke-10 loh guys. Di masa itu, perempuan berkaki mungil berukuran sekitar 10-15 cm adalah definisi perempuan cantik dan berkelas guys. Gara-gara standar inilah, perempuan di Cina akhirnya melakukan proses menghentikan pertumbuhan kaki atau foot binding. Pengikatan kaki mulai dilakukan pada anak perempuan berumur 5-8 tahun. Aduh. Prosesnya dilakukan dengan cara membalut kaki dengan kain sepanjang 3 meter dan lebar 5 cm. Melipat 4 jari kaki ke bagian bawah kaki dengan kekuatan penuh sampai tulang-tulang jarinya patah dan menarik ibu jari kaki mendekati tumit. Aduh, ngilu ya liatnya. Dan udah pasti proses ini merupakan penderitaan terbesar bagi perempuan Cina pada masa itu. Pengikatan kaki membuat siklus darah nggak lancar guys. Akibatnya bisa fatal. Daging kaki menjadi busuk dan cara berjalannya juga nggak normal. Perempuan yang menjalani tradisi ini akan lebih banyak bertumpu pada tumit. Gaya berjalannya aja sedikit menekuk lututnya dan berlenggak-lenggok. Namun gaya berjalan inilah yang dianggap menggemaskan oleh para pria. Tradisi ini berlangsung selama 1000 tahun guys. Dimulai pada masa akhir dinasti Tang di tahun 618 dan mulai menyebar hingga dinasti Qing di tahun 1644 hingga 1911. Awalnya pengikatan kaki dilakukan oleh perempuan kalangan atas dan terpandang. Pengikatan kaki kemudian menjadi syarat pernikahan nih. Laki-laki nggak akan menikahi perempuan yang kakinya tidak diikat guys. Sehingga anak perempuan harus menjalani ritual ini agar dapat dinikahi, terutama dengan laki-laki kalangan menengah ke atas guys. Semakin kecil kaki seorang gadis, maka akan semakin cantik ia dipandang. Lain wanita di Cina, lain pula wanita suku Kayan yang ada di perbatasan Thailand dan Myanmar. Di sini nih, perempuan yang memiliki leher jenjang dan panjang akan dianggap cantik. Makanya sejak umur 5 tahun, leher anak perempuan suku Kayan diberi lilitan cincin logam nih guys. Dan jumlahnya akan semakin banyak seiring bertambahnya umur mereka guys. Selain sebagai penanda kecantikan, banyaknya lilitan logam yang memperpanjang leher mereka juga menunjukkan status sosial. Mereka meyakini nih bahwa leher panjang bak jerapah bisa menciptakan daya tarik seksual yang kuat bagi kaum pria. Selain itu, leher jenjang diibaratkan seperti naga, kuat sekaligus indah guys. Padahal penggunaan lilitan cincin logam ini membuat mereka sulit beraktivitas dan bernafas loh. Selain itu, lilitan cincin logam ini membuat otot-otot leher menjadi lemah, gak berfungsi secara maksimal akibat penekanan dari lilitan guys. Leher menjadi rentan patah hingga beresiko mengakibatkan kematian. Namun, apapun resikonya akan mereka terima nih, karena tradisi ini pun menjadi wujud rasa hormat mereka pada tradisi yang udah ada sejak dahulu kala. Lain lagi dengan yang satu ini nih, gigi runcing seperti ikan hiu menjadi simbol kecantikan suku Mentawai Indonesia. Untuk mendapatkan gigi runcing seperti ini, mereka melakukan tradisi kerik gigi. Biasanya ritual ini dilakukan oleh ketua adat. Selain untuk mempercantik diri, tradisi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara tubuh dan juga jiwa sebagai penanda kedewasaan. Peruncing giginya adalah pahat tajam guys. Prosesnya tentu nggak sebentar, soalnya banyak gigi nih yang bakal dikerik. Dan saat proses ini dilakukan, nggak ada bius-biusan segala guys. Aduh, ngilu ya. Untuk meredam rasa sakit, hanya diberi pisang hijau mentah untuk dikunyah. Sekarang tradisi ini udah mulai ditinggalkan sih guys. Brazil salah satu gudangnya perempuan cantik kan? Setuju dong. Namun kalau kalian cuma cakep mukanya aja, belum dianggap cantik guys. Ih, sedih ya. Kalau mau benar-benar dianggap cantik di Brazil, perempuan wajib punya tubuh langsing dan seksi. Makanya para perempuan di Brazil rela nih menghabiskan ribuan dolar Amerika untuk memperindah tubuh. Caranya macem-macem guys. Mulai dari mengonsumsi pil diet, olahraga ketat, hingga yang paling instan adalah dengan operasi plastik. Gak heran, menurut penelitian nih, sekitar 1.700 orang per hari di Brazil melakukan operasi plastik guys. Wow, berarti ongkos banget ya ini. Nah, kalau yang satu ini sangat bertolak belakang dengan Brazil.
Di Mauritania, Afrika Barat, definisi cantik adalah big is beautiful. Semakin gemuk seorang wanita, maka semakin banyak pria yang menyukainya. Karena itulah, sejak kecil, anak-anak perempuan di Mauritania melakukan praktek gavage, atau yang dalam bahasa Perancis artinya pemberian makan terus-menerus. Praktik gavage semakin intensif dilakukan ketika si gadis menginjak usia remaja dan dianggap telah siap untuk menikah. Keluarga akan segera mengirim mereka ke sebuah kamp penggemukan yang terletak di area gurun. Setiap hari mereka dipaksa makan banyak dan meminum susu unta sebanyak 45 liter bahkan lebih guys, hingga akhirnya berat badannya bertambah. Meskipun praktik gavage sangat berbahaya, para gadis Mauritania tak mampu nih untuk menolak. Karena jika mereka menolak makan berlebih, orang tua mereka nggak segan menyiksa dengan menjepit jari kaki atau jari tangan mereka. Nah, gimana guys? Benar-benar berbeda ya versi cantik di tiap negara. Dan apapun itu standarnya, tetap butuh pengorbanan untuk meraih standar cantik tersebut. Masih mencari solusi